Kutipan kata-kata bijak dari Sang Buddha yang menenangkan hati dan memberikan kita pencerahan. Hidup tanpa rasa milikku tidak membentuk keterikatan pada pengalaman. Berhenti melakukan kejahatan dan mengembangkan kebaikan, memurnikan hati. Ini adalah ajaran para Buddha. Memahami adalah inti dari kata-kata yang diucapkan dengan baik. Jika Anda menemukan seorang kritikus yang bijak untuk menunjukkan kesalahan Anda, ikuti dia seperti Anda membimbing menuju warta terpendam. Kamu sendiri yang harus berusaha. Para Buddha hanya menunjukkan jalan. Mereka yang meditatif, yang menapaki jalan dibebaskan dari ikatan marah. Seseorang tidak disebut mulia yang mencelakai makhluk hidup dengan tidak menyakiti makhluk hidup. Seseorang disebut mulia. Jika seseorang menyinggung orang yang tidak berbahaya, murni dan tidak bersalah, kejahatan menimpa orang bodoh itu seperti debu tipis yang dilemparkan ke arah angin. Ketika seseorang merasa tidak menyukai kejahatan, ketika dia merasa tenang, dia menemukan kesenangan dalam mendengarkan ajaran-ajaran yang baik. Ketika seseorang yang memiliki perasaan ini dan menghargainya, ia bebas dari rasa takut. Pikiran terwujud sebagai kata. Kata itu terwujud sebagai perbuatan. Perbuatan itu berkembang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan mengeras menjadi karakter. Jadi, perhatikan pikiran dan jalannya dengan hati-hati, dan biarlah itu muncul dari cinta, lahir dari kepedulian terhadap semua makhluk. Saat bayangan mengikuti tubuh seperti yang kita pikirkan, demikianlah kita menjadi. Dalam perjalanan hidup, keyakinan adalah makanan. Perbuatan bajik adalah tempat berlindung. Kebijaksanaan adalah cahaya di siang hari. Dan perhatian benar adalah perlindungan di malam hari. Jika seseorang menjalani kehidupan yang murni, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Tanpa
Kesehatan hidup bukanlah hidup. Itu hanya keadaan langgor dan penderitaan, gambaran kematian. Janganlah seorang pun menganggap remeh kebaikan, sambil berkata dalam hatinya, itu tidak akan bermanfaat bagiku. Bahkan dengan jatuhnya tetesan air, sebuah pot air terisi, orang bijak menjadi penuh dengan kebaikan. Bahkan jika dia mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Kebencian tidak berhenti melalui kebencian setiap saat. Kebencian berhenti melalui cinta. Ini adalah hukum yang tidak bisa diubah. Ketekunan adalah salah satu disiplin yang paling sulit. Tetapi bagi orang yang bertahan, itulah kemenangan terakhir datang. Mereka yang bebas dari pikiran kebencian pasti menemukan kedamaian. Teori kita tentang keabadian sama berharganya dengan teori di mana seekor anak ayam yang belum menembus cangkangnya bisa membentuk dunia luar. Bisakah ada kegembiraan dan tawa ketika dunia selalu terbakar, terselubung dalam kegelapan? Bukankah seharusnya Anda mencari terang? Mari kita bangun dan bersyukur. Walau kita tidak belajar banyak hari ini, setidaknya kita belajar sedikit. Jika tidak belajar sedikit, setidaknya kita tak sakit. Dan jika ternyata kita sakit, setidaknya kita tak mati. Karena itulah, marilah kita bersyukur. Apapun kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata tersebut harus dipilih dengan hati-hati, karena orang lain akan mendengar kata-kata tersebut dan terpengaruh oleh kata-kata tersebut demi kebaikan atau keburukan. Jangan berada pada masa lalu. Jangan membayangkan masa depan. Fokuskan pikiran pada apa yang ada hari ini. Kebaikan itu layaknya para pertapa yang selalu muncul dalam kelompok. Sebuah prinsip yang baik tidak pernah sendirian di hati. Dia yang mencintai 50 orang mempunyai 50 rasa duka cita. Dia yang tidak mencintai siapapun tidak memiliki duka apapun.
Aku terlahir ke dunia sebagai raja kebenaran demi keselamatan dunia. Satu-satunya kegagalan sesungguhnya dalam hidup adalah tidak menjadi yang terbaik yang kita tahu. Semua yang ada pada kita sekarang adalah hasil dari apa yang sudah kita pikirkan terdahulu. Dapatkan keselamatanmu sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Wanita di dunia ingin menunjukkan bentuk tubuh mereka, baik waktu berjalan, berdiri, duduk, ataupun tidur. Bahkan ketika direpresentasikan ke dalam gambar, ia ingin memikat dan mencuri hati pria pujaan hatinya. Kamu tidak akan dihakimi karena kemarahanmu. Kamu akan dihakimi oleh kemarahanmu. Teman yang tidak tulus dan jahat lebih ditakuti daripada binatang buas. Binatang buas dapat melukai tubuh Anda, tetapi manjat akan melukai pikiran Anda. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di channel Kata Bijaksana. Bye bye.